Video ini dipersembahkan oleh gampangjualan.id. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Halo, saya Munjin, 25 tahun. Sekarang saya sehari-hari berkecimpung sebagai pegiat hidroponik. Saat ini kita ada di kebun cabang sayuran pagi lah di Sawangan kayak gitu. Kalau sayuran pagi, sebenarnya kita ingin menjadikan sayuran pagi ini sebagai one stop solution buat hidroponik gitu. Jadi mulai dari kita produksi alat buat menanam sampai ke produksi sayurannya sendiri. Cuma melihat step by stepnya kayaknya untuk saat ini kita baru sekedar produksi sayuran aja seperti itu. Produk kita rata-rata sayuran oriental semacam pakcoy, kangkung, caisim, terus tambahan juga selada-seladaan kayak gitu. Jadi ceritanya 2018 pertengahan. Waktu itu saya lulus kuliah nih dari Sastra Jawa UI. Jadi waktu lulus emang males nih kerja ngantor gitu kan. Terus abis diskusi sama abang saya, sama Mas Solik, jadilah kita beli semacam starter kit hidroponik kecil. Nah di situ sambil nunggu masa-masa wisuda saya ini belajar hidroponik. Nah sampai ketika 2 bulan 3 bulan udah rasa panenannya bagus nih, terus kita bagiin ke teman-teman kayak gitu. Mereka pada suka. Karena kita pikir responnya bagus, akhirnya kita memberanikan diri nih. Saya, abang saya, sama beberapa temen abang saya, kita patungan buat ngediriin greenhouse. Greenhouse yang di Beji. Ya, sekitar 10 meter persegi lah. 10 kali 9. Nah di situ waktu itu juga dari awal kita nggak set up yang bener-bener mateng gitu loh. Karena waktu itu benar-benar kita pemula semua dan nggak ada yang basicnya dari pertanian sama sekali. Saya aja belajar sastra kan. jadi emang ibaratnya kayak kita terjun ke bisnis ini tuh semacam masuk ke hutan rimba itulah. Ya udahlah jalanin aja, kita belajar pelan-pelan. Ya ada target untuk kita dapat market segini. Cuma tetap aja kita juga harus melihat nih ke dalam. Oh ternyata kapasitas kita buat bisa ngembangin bisnis ini tuh masih segini karena keterbatasan skill yang mesti dilatih perlahan-lahan kayak gitu. Pertama, kenapa saya yakin dengan bisnis sayuran hidroponik ini? Karena pertama sayuran ini kan kebutuhan dasar orang nih. Contoh kecilnya misal di masa pandemi kayak gini nih. Bukan berarti sombong, tapi memang bisnis ini tuh nggak mungkin kedampak, tetapi secara keseluruhan malah kita mengalami peningkatan pemasukan gitu loh. Pasar kita malah juga bertambah karena semakin banyak orang di rumah, semakin dia mau yang tadinya orang-orang belanja ke supermarket, terus mereka langsung nyari nih langsung ke petani yang ke kebun kayak gitu. Jadi malah karena kita memandang sayuran ini kebutuhan dasar. Di situ jadi salah satu tonggak keyakinan kita kalau ini bisnis yang nggak akan mati karena sampai kapanpun ini bakal dibutuhin sama orang kayak gitu. Jadi kalau rasa pesimis tentang bisnis ini bakal berkembang atau tidak, saya dan tim selalu berhasil memupuk keyakinan lah. Ya apapun bisnisnya kalau kita tekun gitu pasti membuahkan hasil gitulah. Apalagi dengan alasan seperti yang tadi saya bilang itu kayak gitu. Ya kalau boleh dibilang antara pahit sama manis, kalau saya lebih banyak manisnya sih. Karena gimana ya, terutama pribadi saya sendiri, saya tuh selalu menjalani hidup gimana caranya sih kita selalu bersyukur gitu loh. Jadi mungkin karena pribadi saya yang udah seperti itu akhirnya ke bawah nih ketika saya menekuni bisnis ini. Jadi kalau dibilang banyak senangnya sama pahitnya, saya bilang banyak senangnya karena misalkan kita pun mengalami kegagalan di perjalanan itu, saya bisa langsung nemu nih alasan buat bangkit kembali.
kayak dulu di awal sebenarnya kita pernah nih waktu bangun greenhouse itu kita ditipu sama orang. Jadi di awal itu kan kita bener-bener ya pemula lah, mana tahu kan tentang greenhouse, instalasi. Akhirnya kita percayakan pembuatan itu kepada seseorang lah. Nah, ada kontraknya itu sampai masa pendampingan, sampai beberapa kali panen gitu. Cuma yang terjadi ketika greenhouse itu baru selesai setengah, dia pergi. Nah di situ kita kelabakan kan. Ilmu nukang nggak bisa, nanam juga belum bener. Akhirnya dari situ juga, aduh ini udah terlanjur ngeluarin uang banyak, kalau nggak diterusin juga gimana, diterusin juga butuh effort yang tinggi. Tapi ya itu untungnya kita selalu ya udahlah syukurin aja, kita lanjutin bisnis ini perlahan-lahan. Ya akhirnya alhamdulillah kita berjalan hampir 3 tahun ini seperti itu. Jadi banyak manisnya sih. Asik. Kembali kepada tadi bahwa kita tuh tim sayuran pagi percaya kalau sayuran kan kebutuhan dasar manusia nih. Ini bisnis ini kalau kita tekunin suatu saat bakal membuahkan hasil yang bagus gitulah. Makanya gimana caranya kita juga ya udah kita kompakin tim kita lagi nih buat ngebangun ini semua. Karena waktu itu juga kebetulan yang fokus di yang fokus di lapangan langsung kan saya. Abang saya waktu itu juga ada pekerjaan, teman abang saya yang gabung waktu itu juga ada pekerjaan. Jadi benar-benar di situ hidup matinya sayuran pagi ya tergantung saya gitu. Jadi ya udah dari situ belajar nukang sendiri, megang gerinda, benerin instalasi, nambah ilmu buat nyemai lagi, sampai akhirnya ya lumayan produksinya kayak gitu. Jadi kita selalu berhasil dengan cepat menemukan kembali alasan buat oke, kita jalan lagi kayak gitu. Omset tuh berarti pendapatan kotor ya. Kotor ya, kalau ngelihat grafik penjualan bulan Februari lalu ya, jadi kan pasar kita sebenarnya ada 2 nih, pasar retail sama B2B. Kalau retail itu kita customer, kita udah punya beberapa pelanggan tetap. Jadi setiap kita panen seminggu 3 kali. Jadi setiap hari Senin kita broadcast nih ke pelanggan kita. Kita ada panenan ini. Nanti pelanggan tinggal masukin data pembelian ke kita. Malamnya kita bungkus, pagi kita kirim ke mereka. Itu yang retail. Kedua kita B2B. B2B kita baru mulai dari awal tahun kemarin ini. Kita masukin beberapa sayuran ke resto. Adalah 3 resto mungkin. Kalau dibilang omsetnya mungkin sekitar 25-an lah. Iya, segitu. Cuma ya tetap 25 itu angka yang dengan sayuran pagi yang udah anggotanya timnya ada 10 orang, itu masih dibilang ya kita mesti harus berdarah-darah lagi nih. Kayak gitu sih. Karena ya udah tujuan goal kita 2021 ini gimana caranya kita sebagai sebuah badan usaha kita mempunyai keuangan yang sehat kayak gitu. Kalau sayuran kita kurang lebih ada yang oriental ya. Oriental itu ada kangkung, pakcoy, caisim, apalagi ya, kale, kailan, sawi samhong, itu kan udah 6. Terus selada itu ada selada green oak leaf, red oak leaf, selada keriting hijau, lolorosa. Terus juga beberapa kali kita juga ada endive, basil, kemangi. Terus juga beberapa kali kita juga sempat jual tomat cherry juga kayak gitu. Jadi semakin banyak jenis sayuran biasanya itu semakin banyak menarik minat pelanggan kita gitu loh. Jadi orang-orang kayak penasaran nih, coba yang ini. Beda dengan kalau misalkan sayuran kita cuma beberapa jenis, pasti kayak ya kurang ada pilihan lah, jadi kurang tertarik untuk retailnya sendiri kayak gitu. Sebenarnya untuk saat ini kita terbatas di area Depok aja sih. Cuma nggak menutup kemungkinan juga ada pelanggan kita yang di Tangsel, karena kita juga ada
tim kita yang di sana lah. Jadi kita bisa melakukan pengiriman dari dari Tangsel juga. Terus beberapa kali juga ke Bekasi kayak gitu. Cuma ya itu karena sayuran ini biasanya kendalanya di perjalanan. Kita lagi berusaha gimana sih caranya biar kita bisa menjangkau pasar lebih luas seperti itu. Kita ada Instagram, sayuran pagi, terus juga ada website juga. Apa ya? Ya paling 2 itu aja sih. Biasanya setiap kali kita panen pun biasanya kita share list panenan kita juga di Instagram seperti itu. Apa ya? Ini yang pertanyaan paling sulit. Karena gini, kayak setiap orang kan punya kapasitasnya masing-masing untuk kembangin usahanya ya. Jadi kalau menurut saya ya namanya rasa lelah itu kan manusiawi kan. Cuma gimana caranya karena kita udah benar-benar punya tekad buat ngembangin sebuah usaha, ya udah kita harus segera temukan alasan ketika kita lelah. Apa sih yang sebenarnya mau kita bangun kayak gitu. Kalau udah nemu ya udah pupuk itu setiap hari, perlahan-lahan harus nikmati prosesnya kayak gitu.